Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Sebuah video pendek berdurasi hanya 26 detik beredar luas di media sosial sejak hari Ahad kemarin, tanggal 6 Oktober 2024. Ini kalau netizen menyebutnya viral begitu ya videonya ya. Narasinya Presiden Jokowi mengabaikan dan tidak menyalami mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Video tersebut memperlihatkan Presiden Jokowi yang hadir pada hari ulang tahun TNI ke-79 di lapangan Monas hari Sabtu kemarin, 5 Oktober, menyalami para mantan Wakil Presiden dan istri mantan Presiden. Dimulai dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian bergeser ke mantan Wapres Budiono, dan kemudian menyalami Nyonya Sinta Nuriyah, istri Presiden Abdurrahman Wahid. Jokowi itu tidak menyalami mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang sudah berdiri dengan mengenakan pakaian lengkap Jenderal Bintang 4, karena Pak Tri ini kan pernah menjabat sebagai Panglima ABRI. Setelah itu, Jokowi setelah menyalami Sinta Nuriyah dan kemudian dilanjutkan dengan menyalami putrinya Gus Dur, yakni Yeni Wahid, itu kembali ke tempat duduknya dan juga tidak menyalami kembali Pak Tri yang dia melintas di depannya begitu ya. Saya berpikir positif thinking ya, husnuzon saja bahwa Pak Jokowi itu tidak melihat Pak Tri. Ini karena terhalang seorang anak muda. Tapi rasanya kok mustahil ya kalau Pak Jokowi tidak melihat Pak Tri. Oke lah, memang posisi Pak Tri waktu itu masih duduk dan kemudian berdiri. Sebagai tokoh yang sudah sepuh, ini usianya ini hampir 89 tahun, tentu gerakannya tidak cepat. Masalahnya di sebelah kanan Pak Tri itu sudah berdiri istrinya Pak Tri, yakni Ibu Tuti Setiawati, yang mengenakan pakaian ini menurut saya cukup mencolok ya. Warnanya apa sih ini? Biru Toska ya. Nah, tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Saya nggak begitu hafal dengan warna-warna semacam itu. Biru mencolok lah, biru terang begitu. Jadi terlihat lah dengan jelas, dan itu duduknya Ibu Tri itu tepat duduk di sebelumnya Ibu Sinta, posisinya sebelah kirinya Ibu Sinta ya. Dan Pak Jokowi juga tidak menyalami Ibu Tuti Setiawati. Padahal setelah menyalami Ibu Sinta Nuriyah Wahid itu kan Jokowi tadi seperti saya sebut juga menyalami Yeni Wahid yang berdiri di sebelahnya. Benarkah Jokowi tak ada niat mengabaikan Pak Tri, tokoh senior yang sangat dihormati di kalangan TNI? Karena kan selain pernah menjadi Wapres, beliau ini kan juga pernah menjadi Panglima ABRI. Dan ini tentu saja dalam posisinya sebagai mantan Wapres dan juga Panglima ABRI, Pak Tri ini adalah tokoh nasional di kalangan TNI. Bahkan sekarang ini saya kira salah satu-satunya tokoh yang disepuhkan ya, itu setelah beberapa jenderal senior itu wafat. Apakah mungkin Jokowi itu tidak menyadari kehadiran Pak Tri karena tidak semua mantan wakil presiden maupun presiden yang masih hidup hadir dalam acara tersebut? Mantan Wapres Megawati yang juga pernah menjadi presiden itu dan juga Presiden SBY tidak hadir. Kalau kita simak ketika menyampaikan pidatonya dan menyapa para tamu yang terhormat, Jokowi pada waktu itu menyebut nama Pak Tri di urutan awal di antara para mantan wakil presiden. Jadi dapat dipastikan Jokowi itu tahu kehadiran Pak Tri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono.
Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas, yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara, yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jelas tadi Jokowi menyebut nama Pak Tri ya ketika menyampaikan sambutannya. Tapi mengapa Jokowi itu kemudian mengabaikan dan melewati Pak Tri begitu saja? Apa ada masalah personal yang mengganjal keduanya? Sampai sejauh ini belum ada penjelasan atau bantahan dari istana maupun dari TNI. Perlakuan Jokowi kepada Pak Tri itu kemudian dibanding-bandingkan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebuah video yang beredar ini menunjukkan bagaimana Pak Prabowo memperlakukan Pak Tri dengan sangat santun dan hormat. Kalau kita lihat videonya tampaknya ini terjadi di ruang tunggu ya, di VIP room. Tidak ada penjelasan apakah peristiwa ini terjadi setelah upacara atau sebelum upacara. Sebagai tokoh sepuh, tokoh senior, tokoh nasional senior, Pak Tri kan sejauh ini tampak nggak pernah ya menyampaikan pernyataan yang cukup keras terhadap pemerintahan Jokowi berupa kritik. Kalau tuh ada kritik-kritik itu, saya mendengar itu di dalam perbicaraan terbatas gitu, perbicaraan tertutup, jadi bukan menjadi konsumsi publik. Pak Tri saat ini juga menjadi wakil ketua Dewan Pengarah BPIP. Ini mendampingi Ibu Megawati yang menjadi Ketua Dewan Pengarah. Dan yang melantik pada waktu itu keduanya juga Pak Jokowi. Hanya saja kita tahu hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi sekarang ini kan merenggang, bahkan memanas gitu. Apakah mungkin dengan posisi Pak Tri sebagai wakilnya Ibu Megawati itu terbawa-bawa gitu. Dan Pak Tri juga pernah hadir misalnya dalam acara di PDIP. Rasanya sih nggak mungkin ya masa sampai segitunya gitu ya. Kalau toh muncul ganjalan, saya kira ini mungkin ini yang bisa menjelaskan ya. Ini ada kaitannya dengan putra Pak Tri yang sekarang ini juga berkarir di TNI Angkatan Darat, yakni Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Ini pada saat menjadi Pangdam Siliwangi, Maijen Kunto itu pernah membuat artikel yang dimuat di Kompas ID itu pada bulan April tahun 2023. Judulnya Etika Menuju 2024. Tulisan Maijen Kunto itu pada waktu itu mengundang kehebohan. Memang jarang sekali ada perwira TNI yang menulis di media massa nasional gitu. Dan kemudian tema yang disorot itu juga cukup sensitif. Karena salah satunya misalnya dia dalam tulisan itu dia menyoroti soal begini. Mau main jujur bagus dan memang harus begitu. Mau main curang ada aturan yang akan membatasi. Ini berkaitan dengan pemilu legislatif 2024 dan Pilpres 2024. Nah, yang menarik pada bagian tulisan itu, dia melanjutkan ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Kan konteksnya pada waktu itu memang banyak sekali menyoroti rencana Pak Jokowi itu terus cawe-cawe gitu ya. Dan kita bisa menganalogikan yang dimaksud penonton adalah publik, masyarakat, civil society yang memang pada waktu itu resah melihat Pak Jokowi yang menyatakan cawe-cawe demi bangsa dan negara begitu ya. Jenderal Kunto pada waktu itu juga menyinggung soal parpol sebagai yang disebut sebagai lembaga yang menggodok semua kepentingan politik sekaligus bertanggung jawab mendewasakan pemilihnya, kadernya, dan publik secara luas. Pada waktu itu tulisan dari Maijen Kunto itu ini menurut saya mungkin dianggap juga sensitif ya. Akan tetapi andai parpol tidak peduli terhadap itu, maka jelas tubuh parpol sendiri yang bermasalah dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan. Jenderal Kunto mengingatkan kembali soal pentingnya Pancasila ya. Semestinya setiap kali ada persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara itu kembali ke Pancasila. Melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan, serta etika itu sudah cukup. Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini. Karena sedang tidak baik-baik saja.
Perhatikan ya kata kalimat tidak baik-baik saja. Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi. Nah tadi itu ya, yang saya sebut artikel itu mendapat banyak sorotan, terutama yang tadi kaitannya posisi yang maju sedikit tadi untuk ambil posisi tadi ya itu mendapat kritik dari berbagai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah demokrasi, salah satunya imparsial gitu, karena ini dianggap sebagai indikasi bahwa TNI akan ingin kembali ke ranah politik. Kalimat sedikit maju mengambil posisi itu tadi ya, dan ini dianggap berbahaya begitu. Sementara soal main curang ini merupakan sindiran kepada pemerintahan Jokowi. Pada waktu itu memang belum muncul soal pencalonan Gibran, tetapi Pak Jokowi kan sudah sejak awal menyatakan ingin cawe-cawe. Nah, memang kemudian beberapa bulan berselang kan Mahkamah Konstitusi kemudian ngabulkan gugatan berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ya, yang kemudian meloloskan Gibran dan sama-sama kita ketahui kemudian dibentuk Majelis Mahkamah Konstitusi yang kemudian ini semacam lembaga ad hoc-nya yang berkaitan dengan etika para hakim di Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan kemudian memecat Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena ada konflik of interest dalam putusan yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini yang kemudian menarik adalah bagaimana nasib Mayor Jenderal Kunto setelah tulisan itu. 3 bulan berselang, kemudian dia dicopot sebagai Pangdam Siliwangi dan kemudian dipindah menjadi Wadan Koddiklatat. Jadi ini apa ya? Ini jadi semacam guru lah begitu ya. Karena ini kan ini biasanya jalur sebagai Panglima Kodam Siliwangi ini di jalur cepat untuk menuju elit pimpinan TNI. Sekarang ini Panglima TNI Jenderal Agus Bianto itu sendiri kan sebelum karirnya melesat itu dia sempat menjadi Pangdam Siliwangi, kemudian promosi menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan menjadi Panglima TNI sekarang ini ya. Banyak senior-seniornya yang pernah menjadi Pangdam Siliwangi itu ya kemudian dia menjadi elit dari TNI. Ini bukan hanya TNI AD tapi TNI ya. Nah, tapi justru nasib Maijen Kunto itu berbeda. Dan kemudian ini ketika dia dicopot dari Pangdam Siliwangi, posisinya digantikan oleh Mayor Jenderal Erwin Jatniko. Ini teman satu angkatan di Akmil 92 yang sebelumnya menjabat menjadi Gubernur Akademi Militer. Selama setahun lebih 1 bulan di lembaga pendidikan itu, Mayor Jenderal TNI Kunto kembali dimutasi dan ini sekarang malah berada di luar strukturnya TNI langsung karena ini dia menjadi staf ahli bidang ekonomi di Sekretariat Jenderal Wantanas. Dewan Pertahanan Nasional. Lagi-lagi ini dia benar-benar dimasukkan kotak ya karena ini sudah pertama bukan jabatan struktural dan tidak langsung di struktur TNI. Tidak bisa tidak kita melihat bahwa rotasi Mayor Jenderal Kunto itu adalah hukuman. Apalagi kalau kemudian kita lihat ini penggantinya sebagai Pangdam Siliwangi ya, Maijen Erwin Jatniko. Sekarang ini dia malah sudah mendapat bintang 3. Teman satu angkatan Maijen Kunto ini di Akmil 92 dan tapi dia lulusan terbaik itu sekarang sudah menempati posisi sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Ini kalau dalam struktur TNI AD ya dia orang ketiga ya. Dan Legend Erwin ini di angkatan 92 itu menjadi orang kedua yang menjabat bintang 3 menyusul Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon yang sekarang menjadi Kepala Staf Umum TNI AD dan satu orang lagi malahan di Akmil 92 itu sudah bintang 4 yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Kalau dibandingkan dengan pangkat dan jabatan adik kelasnya yakni dan juga pengganti Erwin Jatniko yang menjadi Pangdam Siliwangi, ini Kunto tuh sudah disalib oleh adik kelasnya angkatan 93 yakni Mayor Jenderal TNI Muhammad Fajar. Mayor Jenderal TNI Muhammad Fajar ini menggantikan Mayor Jenderal TNI Erwin Jatniko ya, dan Erwin Jatniko tadinya menggantikan Mayor Jenderal TNI Kunto gitu ya sebagai Pangdam di Siliwangi. Letnan Jenderal TNI Muhammad Fajar sekarang ini sudah menjabat sebagai Dan Koldiklat TNI dan ini jabatan bintang 3. Apakah karena itu ya? Karena sebenarnya bukan kasus ya, kasus
atau karena ya kasus dari Maijen Kunto itu ya, karena gara-gara membuat sebuah tulisan yang sangat tajam di media dan kemudian dia copot dari jabatannya dan kemudian terus dipindah ke posisi-posisi yang tidak lagi strategis. Nah, dan ini boleh dibilang sementara ini ya, kita bilang gitu, sementara ini ada Mayor Jenderal TNI Kunto itu masuk kotak. Ya, entah nih nanti di eranya Pak Prabowo ini kan bagaimanapun Pak Prabowo ini adalah juga latar belakangnya TNI lebih memahami soal-soal seperti itu, dan tadi kita lihat kan sikapnya terhadap Pak Tri sangat menghormati. Jadi ini kalau tidak ada penjelasan dari istana maupun dari TNI AD ya, saya kira spekulasi-spekulasi liar itu akan bermunculan. Karena bagaimanapun juga ini cukup menyedot perhatian. Ada apa kok Pak Jokowi tidak menyalami, bahkan dinilai mengabaikan Pak Tri Sutrisno. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.